Salam sehat pemirsa, apa kabar semuanya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Dinlo ada di sini tentunya menanti Anda untuk kapan hidup sehat. Nah pemirsa, hari ini kita mau mendengarkan cerita dari Bapak Henry, usianya 45 tahun. Ada masalah sumbatan di pembuluh darah jantungnya. Penyebabnya adalah hipertensi, kolesterol yang tinggi, trigliserida tinggi, asam urat tinggi, tinggi semua pemirsa. Dia hadir ke sini bersama ibundanya, mau mendapatkan solusi. Mari kita kenalan. Bapak Henry dan Ibu Linawati, apa kabarnya? Baik. Kabar baik. Selamat datang di Go Healthy. Bapak Henry tentunya butuh solusi hari ini ya. Di sini ada Mas Boyke dan Mbak Preti. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Iya. Dan pemirsa, salam sehat, jangan lupa bahagia. Nah kita mulai ya, benar atau salah? Yang pertama, bunyinya begini. Nyeri ulu hati pasti disebabkan oleh asam lambung. Benar atau salah Bapak Henry? Benar. Benar. Kenapa alasannya? Ulu hati itu kan tempat penyimpanan dekat asam lambung sendiri. Oke, kita kunci jawabannya, kita tanyakan bagaimana? Mas Boyka, benar atau salah? Jawabannya kurang tepat ya. Ya, kurang Seharusnya salah. Karena apa? Dalam perut, rongga perut ini banyak sekali organ-organ di situ. Ya, terutama dekat ulu hati. Ada apa saja? Jelas tadi betul. Ya, ada lambung, ada pankreas, ada empedu, ada yang namanya dekat sini jantung. Nah, semua gangguan-gangguan organ di situ bisa berwujud dalam nyeri ulu hati. Dan orang selalu hanya berpikir bahwa itu adalah sakit lambung atau sakit mah, padahal bukan. Kita sama-sama lihat ya, di area ulu hati ini ada apa aja. Tuh ada lambung sendiri. Ini lambungnya nih. Lalu ada organ hati ya. Di belakangnya ini ada organ empedu. Lalu ada usus halus. Belakangnya lambung, ini nih yang tidak terlihat nih. Nah, ini adalah pankreas. Ada pankreas di sana. Jadi ketika nyeri ulu hati terjadi, bisa aja gangguannya dari yang tadi saya tunjuk. Tapi gak cuma itu aja nih. Lihat posisi jantung kita. Sangat amat berdekatan dengan si lambung itu sendiri. Seringkali orang mengalami nyeri ulu hati, dikiranya asam lambung, tak taunya adalah serangan jantung. Serangan jantung salah satu gejalanya bisa berupa nyeri ulu hati. Kok bisa? Karena pasokan darah yang membawa nutrisi dan oksigen tidak mencukupi kebutuhan otot jantung. Jadi untuk pemirsa di rumah, kalau mengalami nyeri ulu hati, jangan jadi dokter untuk diri Anda sendiri. Jangan langsung mendiagnosis dengan asam lambung. Karena kita sama-sama lihat banyak sekali organ yang ada di sana, dan yang paling mengerikan adalah bisa aja Anda mengalami serangan jantung. Nyeri ulu hati pasti disebabkan oleh asam lambung. Pernyataan ini salah. Ya. Mohon maaf ya. Siap. Oke, ini dia pernyataan yang selanjutnya. Gini pemirsa, asam urat tinggi hanya menyerang sendi. Benar atau salah? Salah. Salah. Kenapa salah Pak? Sebenarnya bukan hanya menyerang sendi aja ya, tapi otot-otot juga semua ikut juga merasakan nyeri juga sih. Nah, waktu Bapak asam uratnya lagi tinggi, apa yang sakit Pak? Dari ototnya, nyerinya, terus bahkan syaraf-syaraf kita tuh kayaknya rasanya kaku. Oh, kaku gitu ya. Oke, Ibu Lina setuju dengan Bapak Henry? Setuju, takutnya nggak bisa jalan doang. Takutnya nggak bisa jalan. Oke, langsung aja bagaimana Mbak Preti, benar atau salah? Jawabannya dari Pak Henry sudah tepat, tapi penjelasannya belum lengkap. Jadi apa saja sih komplikasi dari asam urat yang tinggi? Radang sendi asam urat yang kita sebut dengan gout arthritis itu memang salah satu komplikasi dari asam urat yang tinggi. Tapi komplikasi lainnya masih banyak. Apa saja? Batu ginjal misalkan. Batu ginjal yang terbuat dari asam urat itu bisa terjadi akibat kadar asam urat kita yang tinggi. Lalu yang ketiga adalah penyakit ginjal yang kita sebut dengan nefropati. Lalu yang keempat ada hipertensi. Kok bisa? Nah, karena asam urat yang tinggi ini nantinya dia akan cenderung merusak sel-sel dinding menyusun pembuluh darah. Akhirnya apa yang terjadi? Sel-sel dinding menyusun pembuluh darah itu mengalami kekakuan. Tekanan darah kita meningkat. Dan ternyata gak berhenti sampai situ aja. Ketika itu terjadi, resiko penyakit jantung dan stroke juga meningkat. Nah, ada lagi. Ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa ternyata ada kaitannya loh asam urat yang tinggi dengan sensitivitas insulin kita. Jadi orang dengan asam urat tinggi cenderung beresiko untuk mengalami diabetes mellitus tipe 2 atau kencing manis atau kadar gula darah yang tinggi. Kok bisa? Karena kadar asam urat yang tinggi dia merusak sensitivitas insulin kita. Jadi pemirsa di rumah ingat ya, asam urat gak cuma menyerang sendi, banyak komplikasi lain yang dapat terjadi. Jadi harus waspada.
Oke, Ya. jadi pemirsa banyak sekali komplikasinya. Hati-hati. Asam urat tinggi hanya menyerang sendi, pernyataan ini salah. Mari pemirsa kita lihat bagaimana begitu banyaknya penyakit gangguan yang dialami oleh Bapak Henry dan bagaimana dia menghadapi kehidupan, terutama kehidupannya masih muda, tapi penyakitnya penyakit orang tua. Ini kisah hidupnya. Henry Setiawan, di usianya yang masih 45 tahun ini, ia sudah merasakan berbagai masalah kesehatan. Henry menduga kemungkinan hal ini karena pola makannya yang kurang sehat, sebab ia sangat menyukai makanan yang gurih dan asin, sehingga peredaran darahnya menjadi terganggu. Apalagi Henry juga kerap begadang, sehingga ia sering kurang istirahat. Hingga suatu hari, ia mengalami nyeri di dada dan tubuhnya mengeluarkan keringat dingin. Ketika dicek oleh dokter, ternyata Henry mengalami masalah jantung. Hal ini karena ada 3 sumbatan di pembuluh darah jantungnya. Selain itu, tekanan darah, kadar kolesterol, dan trigliserida Henry pun tercatat di angka yang tinggi. Henry pun khawatir kondisinya bisa semakin berat. Ia ingin bisa hidup tenang, tanpa terbayang-bayang dengan berbagai macam risiko penyakit. Pak, kalau boleh tolong diceritakan, banyak sekali gejala yang kita lihat tadi. Sekarang yang Bapak masih rasakan apa saja, Pak? Kadang kalau dalam keseharian ya, ada biasanya menjelang istirahat malam, tidur gitu ya. Terasa untuk nafas itu agak sedikit berat ya. Apalagi karena ini cuacanya polusi udara atau karena faktor lain ya. Kadang rasa kalau mau ingin bernafas itu seperti nggak bisa bernafas kayak normal ya. Oke, ada sesuatu. Kalau boleh saya tanya, Pak, di jantungnya saat ini, apakah ada sumbatan dan berapa persen sumbatan itu? Menurut dokter yang beberapa bulan lalu hasil dari kateterisasi bahwa saya divonis dinyatakan ada 3 titik yang harus dipasang ring jantung. Oke. Jadi harus dipasang segera. Pada saat itu, pada saat kateterisasi, saya tidak agak sedikit mempertimbangkan ya, menolak untuk tidak dipasang. Pertama, pertimbangan saya ada sesuatu benda yang tidak biasa masuk ke dalam tubuh saya. Itu. Kedua, karena pertimbangan, kalau saya sudah pasang ring jantung ini, apakah saya akan bisa seperti normal, olahraga normal, ya kan? Yang saya dengar ceritanya atau dari beberapa informasi bahwa setelah pasang ring jantung itu olahraga kita itu harus benar-benar teratur dan ada porsi-porsinya yang harus nggak bisa sepenuhnya dilakukan. Pak, paling tinggi berapa persen sumbatannya? Yang tinggi itu udah jelas sih 90%. Nah, itu kan 90%. yang justru ketika dianjurkan oleh dokter untuk melakukan Pasang pasang ring, ring, lakukan karena itu itu adalah akan ngebuka. Nah, betul. Ketika dia kebuka, jadi akhirnya otot jantung Bapak nih yang dulunya kayak udah ngap-ngapan gitu kan, dia bisa mendapatkan aliran darah yang mencukupi kebutuhannya lagi. Ketika dokter sudah menganjurkan harus pasang ring, itu adalah pilihan terbaik yang bisa Bapak jalani untuk menjaga kesehatan jantung Bapak. Sudah ada histori ayah meninggal. Apalagi, Dan tentunya ya. ayah meninggal ini kan sampai detik-detik terakhir kita tahu, mungkin ibu juga tahu ya terutama. Dan Bapak Henry tentunya mengasihi sang ayah. Apakah tidak khawatir terulang kembali padahal Bapak meninggal di usia yang sama dengan Bapak Henry saat ini? Gimana Bapak Henry? Kenapa? Ya, kami tahu ini berat Ibu ya. Ya. Kalau inget baik. Ya, Pak Henry harus kuat ya, Pak ya. Kita di sini mau kasih solusi kepada Bapak, ya. Kita bukan mau mengingatkan masa lalu ya. Oke? Nah, Bapak yang kuat, Ibu, kalau mungkin diceritakan Ibu, proses kehidupannya berdampak besar banget sama Bapak Henry. Dia dari dulu udah ada penyakit, cuman nggak mau bilang. Saya rasa kita perlu bantu Ya. Bapak Henry ya. Nah, yang saya ingin ingatkan pemirsa, justru adalah kita boleh kerja keras, boleh. Emang hidup kita ini untuk kerja. Tapi jangan lupa kesehatan. Ya, tadi. Jangan lupa untuk mengatur pola hidup ya, pola tidur, pola makan, pola olahraga dan satu hal check up
Ya. Dan satu hal lagi, ada teknologi yang bisa membantu kita sebenarnya untuk orang-orang seperti Bapak ini, yang sudah ada kolesterol tinggi, sudah ada keturunan ayah meninggal karena jantung, yaitu teknologi laser. Kok teknologi laser? Karena dia memang kerjanya untuk membuat darah itu berkualitas dan pembuluh darah itu menjadi lebih elastis, sehingga oksigen dan nutrisi dibawa ke seluruh organ-organ vital. Oleh karena itu, pemirsa, yuk kita jalankan pola hidup sehat, kita lakukan check up, dan jangan lupa kita gunakan teknologi untuk melengkapi sehingga pola hidup kita menjadi sempurna. 3 hal itu harus diupayakan menjadi bagian daripada gaya hidup kita. Tentunya pemirsa di rumah akan lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya. Jadi dari sejak dini, dari sejak kita masih sehat, dari sejak kita masih muda, ayo kita melek dengan kesehatan kita. Kesehatan merupakan aset terpenting, aset utama dalam kehidupan kita. Kalau tadi Mas Boyke bilang hidup itu kerja, buat saya hidup itu harus sehat. Jadi gunakan teknologi laser sekarang juga. Yuk pemirsa, Take Action sekarang juga menggunakan teknologi laser untuk bantu kendalikan hipertensi, cegah komplikasinya, salah satunya serangan stroke, jantung, dan gagal ginjal. Dokter laser alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan, bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomall. Mari atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Pemirsa jangan kemana-mana ya, tetap di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ini dia, tahukah Anda buah-buahan yang harus dihindari kalau Anda asam uratnya tinggi. Mbak Preti, tolong dibantu ya. Iya, pertama buah-buahan itu baik untuk kesehatan tubuh kita. Tetapi ada beberapa jenis buah-buahan yang memang harus dihindari untuk Anda yang menderita asam urat tinggi. Bukan berarti dihindari sepenuhnya, tetapi harus dibatasi. Tentunya buah-buahan ini juga sebenarnya baik untuk yang belum menderita asam urat tinggi. Contohnya apa aja? Semangka, ceri, apel, pisang. Nah, keempat ini merupakan buah-buahan yang mengandung kadar fruktosa yang tinggi. Ketika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan untuk penderita asam urat dapat memicu kenaikan dari asam urat. Pemirsa, sebelum kita melakukan pengambilan gambar, kita sudah melakukan pemeriksaan kesehatan secara aktual kepada Bapak Henry dan ini hasilnya, mohon dijelaskan ya. Kita cek ya tensinya, ternyata tensinya masih belum terkendali dengan baik ya Pak Henry ya. Di sini angkanya masih di 155/94, berarti masih belum terkendali dengan baik sehingga ada beberapa hal yang memang harus dikerjakan oleh Pak Henry dan ada solusi tambahan. Nah, Bapak sendiri kekhawatiran utamanya nomor 1 saat ini di hati Bapak itu apa? Lebih cenderung kalau penyakit jantung ini tiba-tiba terjadi Anfal ya. anfal. Nah itu. Oke. Kalau Ya. misalnya terjadi seperti begitu Pak, apa yang terpikirkan untuk sang ibunda yang mungkin saat ini ya hidup sendiri ya? Kepikir nggak mama tuh bagaimana? Kepikir nggak Pak? Pasti sih kepikir, orang tua sedih ya. Iya. Kalau anak-anaknya kenapa-napa gitu. Itu pasti nomor 1. Oke. Dan apakah itu bisa menjadi semangat untuk Bapak untuk mengambil satu keputusan yang mungkin di luar logika Bapak mengenai pemasangan ring ini? Apakah itu bisa jadi motivasi baru betul. supaya pemikiran Bapak terbuka, motivasi untuk ibunda yang ada di sebelah ini? Bisa atau tidak, Pak? Tadi saya tergerak dengan motivasi dari Mas Edwin ya, dan juga motivasi seorang ibu kepada saya. Tuhan masih membutuhkanmu, umat juga masih membutuhkanmu, Betul, Pak. orang tua, saudara masih membutuhkanmu. Iya. Di situ ada semacam motivasi yang menggerakkan saya. Oh ya,
tugas saya belum selesai, perjuangan saya belum selesai. Iya. Jadi Betul. saya harus lanjut. Nah, Saya sempat berpikir bahwa saya nggak mau lama-lama deh, Iya, mau kan pasang ring jadinya? mau. Mau. Nah, panjang. iya. Kita mesti perhatikan tensinya masih tinggi loh. Betul. Nah. Ya jadi tetap itu ya obat hipertensinya tetap diminum. Diet makanannya hindari 3G, gula, garam, gorengan. Kemudian satu lagi tidurnya mesti cukup karena hipertensi dengan kalau kita kurang tidur tuh tensi juga berpengaruh. Dan jangan lupa adalah manajemen stres. Jangan stresan. Kan Bapak masih mesti ngebantu orang-orang, banyak Iya. menjadi inspirasi buat orang-orang. Jangan stres, Iya. ya. Harus Itu semangat yang ya. harus Harus diperlukan. semangat, Betul, Ibu. Nah, betul. dan satu lagi yang tadi sudah mulai disinggung-singgung sama kita berdua ini, selain kita check up-nya tetap gunakan teknologi Ya. laser. Karena teknologi itu memang khusus darah dan untuk pembuluh darah. Nah, kira-kira gambarannya seperti Seperti ini. itu. Jadi ada lemak, ya, ada plak yang terperangkap di dalam dinding pembuluh darah. Akhirnya menjadi lebih sempit. Kalau yang tadi kita lihat mungkin di 70%. Nah, sebenarnya kan Pak Henry udah menjalani tindakan kateterisasi, ya kan? Berarti tahap pertama nih udah masuk nih Pak Iya. sebenarnya nih. Bapak udah sampai ke tahap segini nih Pak. Ketika Bapak tadi ditawarkan oleh dokter untuk menganjurkan untuk dilakukan pemasangan ring, ketika Bapak oke, pasang ring nantinya kayak akan dibuka. begitu. Pembuluh darahnya akan dibuka dan disanggah pemirsa di rumah. Jadi jangan sampai penyumbatannya itu jadi menyempit. Jadi dibuka, ketika dibuka maka nanti ringnya ini ya membuka dan menyangga pembuluh darah sehingga aliran darahnya menjadi lebih baik. Yang tadinya nyempil ya, jadi dia terbuka lebar, darahnya bisa membawa nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan oleh otot jantung itu sendiri. Tetapi perlu diingat, ketika Anda sudah melakukan pemasangan ring, bukan berarti Anda jadi sembrono lagi. Bukan jadi jumawa lagi, nggak bisa kayak gitu. Mau Anda sehat, mau Anda sakit, tetap Anda harus melakukan pantangan makanan. Dengan teknologi laser, ya, itu tadi kita lihat dia gumpalan-gumpalan darah yang seperti ini tuh akan dipecah, akan diuraikan. Ya, sinar merahnya itu sehingga ketika terurai seperti itu, nutrisi dan oksigen akan masuk ke organ-organ vital. Sehingga organ-organ vital kita mendapatkan nutrisi dan oksigen yang cukup. Tercegahlah itu yang namanya serangan jantung, stroke, gagal ginjal, ya. Nah, sementara sinar birunya, karena sinar teknologi laser itu ada 3 sinar ya. Nah, dia akan melebarkan pembuluh darah. Kalau tadi kan dilebarkannya oleh ring jantung, kalau ini dilebarkannya dengan diaktifkannya kembali yang namanya nitric oxide yang sudah mulai berkurang dengan proses penuaan. Ya, sehingga pembuluh darahnya melebar, menjadi elastis, tekanan darahnya turun. Ini yang harus diperhatikan dari Pak Henry ini karena tekanan darahnya masih tinggi. Nah, kemudian satu lagi adalah itu tadi sinar kuningnya, dia itu akan membuat tidur kita nyenyak karena diaktifkan kembali hormon melatonin. Dan ketika hormon melatonin itu aktif, maka tidurnya nyenyak, bangun-bangunnya segar. Di samping itu tadi ada lemak, ada asam urat, ada kolesterol yang tinggi, itu diubah menjadi energi dengan teknologi laser tersebut sehingga energi Pak Henry itu akan bertambah dan kadar kolesterol, kadar asam urat, kadar gulanya juga akan turun. Dan ini bukan hanya Pak Henry aja yang bisa pakai loh, Ibu juga bisa pakai. Ya, jadi kita memiliki satu alat ya, teknologi laser yang sangat portable, hanya dipakainya seperti jam di tangan ini, itu bisa dipakai berdua, oleh ibu gantian dengan bapak seperti itu. Nah, ini adalah untuk kualitas darah dan pembuluh darah. Tentunya darah. perlu diingat ya Pak Henry ya, tetap saya gak akan pernah bosan-bosannya ngingetin Pak Henry. 1, ikutin anjuran dokter untuk konsumsi obat secara rutin. Lalu terapkan gaya hidup sehat. Nah, setelah itu semua kita lengkapi dengan menggunakan teknologi laser khusus untuk kualitas darah dan pembuluh darah karena kita sadar betul bahwa dalam menjalankan gaya hidup sehat tidak bisa 100%. Nah, ini juga ada ekstensinya nih pemirsa di rumah nih, digunakan di dalam rongga hidung. Manfaatnya apa? Untuk yang stroke bisa membantu mempercepat proses pemulihan stroke. Yang belum terkena stroke tapi punya resiko stroke seperti Pak Henry, kan ada hipertensi tuh, ya kan? Nah, bisa membantu mencegah terjadinya stroke. Untuk yang sinusitis, migrain, vertigo, atau yang sulit tidur, intinya adalah ketika kita menua, kita ingin menua dengan sehat. Kalau mau
mau menua dengan sehat, maka yang harus dijaga adalah kualitas darah dan pembuluh darah. Gunakan teknologi laser sekarang juga. Oke, jadi pemirsa, banyak sekali anggota masyarakat yang memakai teknologi laser dan juga mengubah pola hidup mereka. Kalau misalnya Anda penasaran dan pengen lihat bagaimana kondisi mereka saat ini, mari sama-sama kita lihat cerita mereka. Ini dia. Saya ada sakit jantung yang awalnya dimulai dari sakit gula yang menahun. Sudah 25 tahun yang lalu saya sakit gula. Saya harus pasang ring karena saya terkena serangan jantung di jalan. Saya menggunakan teknologi laser hampir 2 tahun ini, terasa sekali di badan, di kesehatan, serta di tenaga, fresh, segar, dan bugar, beraktivitas enak. Mari kita lihat ini adalah riwayat kesehatan dari Bapak Henry supaya kita belajar. Jangan seperti begini. Yuk kita lihat pemirsa. Nomor 1 adalah hipertensi menjadi sumbernya, benar ya Pak ya? Yang belum terkendali bahkan sampai saat ini. Tekanan darah sistoliknya sampai 180, pernah lebih tinggi dari ini Pak? Segitu sih. Segitu ya? Oh, pernah 200. Pernah 200. Waktu saat mulai kateterisasi. Nah itu dia. Nah penyakit jantung saat ini juga belum ada solusinya, tapi kita sudah kasih tadi Pak ya. Ada solusi baru namanya teknologi laser. Ada 3 titik sumbatan di pembuluh darah, salah satunya 90%. Jadi ingat hanya 10% yang jalan tuh aliran darahnya. Kadar kolesterol dan trigliseridanya tinggi, berarti lemak darahnya sudah kental Pak ya. Lemak di dalam darah juga sudah berlimpah sekali. Dan kerap mudah lelah dan nafas terasa pendek. Ini kalau dilihat secara orang awam pun, ini tanda-tanda serangan jantung bisa terjadi kapanpun juga. Betul. Ya. Nah. Dan ini kita mau yang terbaik untuk Bapak. Nomor 1 adalah Bapak tidak boleh menyerah. Apa yang Bapak dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Jadi saya punya niat yang baik. Pertama, seperti apa yang Mbak Priti katakan dan Mas Boy katakan, saya siap untuk pasang ring jantung untuk kesehatan saya dan umur saya lebih panjang lagi. Kedua, saya mendapatkan manfaat yang luar biasa sekali, pengetahuan-pengetahuan tentang kesehatan dari segi makanan dan juga buah-buahan, bahkan pengetahuan tentang organ-organ fungsi tubuh itu sendiri. Dan yang terakhir, ini yang membuat saya tergugah adalah menggunakan teknologi laser. Supaya saya hidup sehat dan ibu saya sehat, keluarga saya diberkati senantiasa dan untuk berguna bagi masyarakat dan negara ini. Semangat terus Pak Henry, semoga setelah ini masalah hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan lain-lain semuanya segera teratasi dan kualitas darahnya terkendali. Pemirsa, solusi demi solusi sudah kami berikan, saatnya take action menggunakan teknologi laser. Dokter laser merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah kita dan juga pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang saat ini ada diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi. Harapan kami dengan penggunaan yang rutin akan bantu atasi dan tercegah dari komplikasi. Terdapat juga aksesoris intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung. Manfaatnya melancarkan aliran darah di area kepala kita, mencegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan sinusitis. Untuk Anda yang masih muda dan yang belum punya keluhan kesehatan apapun, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser sekarang juga. Sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Mari atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Ayo, segera hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu silakan kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Oke dan sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.